Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazim Maulana. Kali ini saya akan menunjukkan cara menjadi freelancer versi saya sendiri. Oke, saya dari kelas 4 TI ke 3A dengan NPM 1144025. Singkat saja ya, langsung sini. Untuk menjadi seorang freelancer tentunya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama tuh kita harus menentukan terlebih dahulu. Kita harus mencari sebuah website. Sebenarnya bisa melalui, bukan melalui website-website yang akan saya sebutkan, tapi kalau Anda ingin mencari secara online, maka Anda ada beberapa rekomendasi website yang bisa Anda kunjungi. Kalau dari saya pribadi itu ada Upwork, Freelancer, dan Fiverr. Sebenarnya Anda tinggal Google bisa langsung freelancer gitu. Sini Anda bisa melihat di sini Anda bisa ngupload portfolio, terus udah ditunjukkan juga bagaimana cara kerja atau mekanisme cara bekerja di website ini. Ada Upwork juga. Jadi di Upwork itu kita bisa mencari talent. Ya, maksudnya mencari talent tuh kita bisa memberikan pekerjaan kepada orang atau mencari pekerjaan. Kemudian ada Fiverr, ya. Nah, di sini juga Anda bisa mencari pekerjaan baik itu logo design, WordPress, voiceover, video explainer, social media, ya banyak. Karena freelancer itu bukan hanya dalam bentuk coding atau membuat web gitu, bukan gitu aja, bisa freelance untuk membuat logo, freelance untuk videografis, freelance menulis juga, translator juga bisa sebenarnya. Kemudian selain web sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diketahui juga. Anda bisa searching dulu mengenai ClickUp. ClickUp ya. Jadi ClickUp itu sebenarnya apa? Itu adalah sebuah aplikasi di mana Anda bisa melakukan pengaturan pekerjaan. Jadi perencanaan bisa dilakukan melalui ClickUp, kayak membuat list pekerjaan, kemudian nantinya pekerjaannya itu bisa dibuat boardnya, timelinenya segala macam. Nanti bisa berkomunikasi dengan tim melalui ClickUp. Sebenarnya ada banyak aplikasi seperti selain daripada ClickUp ya, tapi di sini yang pernah saya gunakan itu adalah ClickUp. Tapi sebenarnya ada juga bisa juga menggunakan yang namanya Trello dan kawan-kawannya ya. Kemudian selain itu untuk berkomunikasi antar sesama tim ada juga di sini yang namanya Slack. Jadi komunikasi antara developer biasanya bisa melalui Slack ya untuk developer, tapi sebenarnya untuk freelancer juga bisa menggunakan Slack untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa harus menggunakan tanpa harus sebenarnya bisa melalui WhatsApp atau segala macam, tapi untuk lebih amannya bisa menggunakan Slack sih untuk komunikasi antar tim. Kenapa di sini saya membahas soal tim? Karena freelance itu juga bukan hanya sekedar pekerjaan seorang diri. Freelance sekarang itu juga banyak menawarkan pekerjaan berkelompok atau bertim. Jadi bukan hanya soal diri Anda saja. Jadi freelance itu juga bagaimana nanti Anda dapat bekerja sama dengan orang baru secara instan. Jadi ada baiknya untuk memperbaiki juga bagaimana cara Anda bekerja sama dengan orang lain. Nah, untuk developer, ya ada satu tambahan untuk kalau misalkan Anda terjun ke dunia developer, maka Anda perlu juga mengetahui namanya GitHub atau GitLab, tapi di sini saya akan memberikan contoh mengenai GitHub. Jadi GitHub ini adalah platform di mana Anda dapat mengupload project-project yang telah Anda lakukan, dan sebenarnya project berkelompok juga bisa dilakukan, dan Anda bisa melakukan kolaborasi bersama teman ya untuk GitHub sendiri. Ini seperti ada aplikasi Android yang pernah saya buat dengan kelompok saya. Di sini Anda bisa
berkolaborasi dengan teman Anda. Jadi di dalam kontributornya nanti akan ada nama Anda dan juga teman-teman Anda. Jadi ya untuk developer sih sebenarnya cukup belajar dulu mengenai GitHub dan GitLab agar dapat ini terbiasa untuk melakukan pekerjaan secara berkelompok ya atau bertim. Oke, lanjut. Di sini setelah website dan juga beberapa hal yang perlu diperhatikan, kita akan melanjutkannya ke tips and tricks. Jadi pertama itu ada belajar fundamental. Kenapa fundamental? Karena sebenarnya kegiatan freelance yang akan Anda ambil itu seharusnya Anda sudah menguasai dulu dasar-dasarnya. Karena bisa dibilang hampir semuanya itu kembali ke dasarnya. Jadi kalau misalkan Anda belum menguasai dasar dari apa yang ingin Anda kerjakan, sebaiknya Anda kembali lagi dan pelajari lagi. Kemudian ini untuk Anda yang ingin freelance mengenai dalam hal coding ya, sebaiknya Anda belajar mengenai framework juga, karena di sini sekarang ini biasanya orang-orang itu sudah banyak lebih memilih untuk menggunakan framework daripada native ya, karena framework ini bisa dibilang mempermudah kita karena sudah ada panduannya, bagaimana cara pengembangannya sudah jelas. Jadi orang-orang sekarang lebih cenderung ke arah framework. Kemudian yang paling penting juga itu mengurangi rasa malas. Kenapa? Karena terkadang kita itu ingin melakukan sesuatu tapi karena kan malas atau ada rasa tidak ingin mengerjakannya, maka kita itu bisa menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya kita segera selesaikan. Nah, itu harus dikurangi. Kemudian banyak melakukan eksplorasi. Kenapa? Kalau Anda ingin lebih didengar atau lebih dikenal oleh banyak orang, otomatis Anda harus punya kemampuan. Nah, kemampuan itu dari mana? Selain Anda mengambil pekerjaan dari freelancing untuk meningkatkan kemampuan freelance Anda, tentu saja Anda harus melakukan eksplorasi di bidang yang Anda tekuni itu. Nah, karena kalau misalkan kita tidak banyak eksplor gitu, kita belum tentu dapat bisa mengetahui hal-hal baru atau hal-hal apa saja sih yang sudah terjadi sekarang gitu. Baik, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tips and tricks mengenai cara untuk freelancing ya, dan mengenai cara mencari pekerjaan secara freelancing ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.